Selamat malam saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang cukup menarik. Walaupun itu merupakan ayat yang pasal yang paling simpel dengan hanya berisi 2 ayat, yaitu Mazmur 117 ayat yang ke-1 sampai ke-2 yang berbunyi, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya." Oke, Mazmur singkat ini mengungkapkan begitu banyak hal dengan kata-kata yang sangat sedikit. Sehingga faktanya ketika membaca Mazmur ini, kita akan menikmati membaca ayat yang pendek. Tetapi dibutuhkan lebih dari beberapa detik untuk merenungkan kebenaran yang terkandung di dalam beberapa kata Mazmur 117 ini. Salah satunya adalah 1. Mazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan. Di seluruh bagian Alkitab, kita selalu diingatkan untuk memuji Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 117 ayat yang pertama, ada penekanan siapa yang harus memuji Tuhan, yaitu kita semua yang adalah anak-anak Allah agar selalu memuji Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, Psalm 117, "Praise the Lord, all you gentles. Laud Him, all you people. Praise the Lord," yang diartikan mengucap syukur, sehingga bentuk kita mengucap syukur hanya kepada Tuhan dengan cara kita memuji Tuhan. Ada poin yang cukup menarik juga. Apa yang terlihat di sini? Dari hai segala suku bangsa. Seperti yang kita ketahui, di dalam perjanjian lama terutama berbicara tentang pekerjaan Allah kepada bangsa Israel. Namun Mazmur ini menyerukan hal itu bukan hanya kepada bangsa Israel, melainkan kepada seluruh umat yang mengucap syukur dan memuji Tuhan. Hal ini jelas, Tuhan kita tidak memandang kaya atau miskin, Yahudi atau non-Yahudi, tetapi segala suku bangsa tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena di hadapan Tuhan bahwa manusia itu sama. Hal ini dikatakan juga di dalam Roma 10 ayat yang ke-12, di mana Rasul Paulus menulis, "Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan atas semua orang, yang kaya akan berkat bagi semua orang yang memanggilnya." Kita masuk lebih dalam di dalam pasal Mazmur 117 ayat yang ke-1 dan ke-2. Hal ini mengingatkan kita kepada penyertaan Allah melalui kasih karunia Allah, yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, "For His merciful kindness is a great toward us." Hal yang menakjubkan adalah bahwa kasih setia Tuhan menuntun kepada kemurahan hatinya yang ditujukan kepada semua umatnya. Bagaimana Tuhan mengaplikasikannya kepada kita semua? Dengan kemurahan hati Allah lah yang menuntun Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan. Kemurahan hati Tuhanlah yang membagi Laut Merah untuk bangsa Israel. Dan kemurahan hati Allah lah yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan kemurahan hati Tuhanlah yang mengutus anaknya ke dunia untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban yang paling sempurna atas dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan agar kita boleh hidup bersamanya di surga selama-lamanya.
Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 disebutkan, sebab demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Mazmur 117 ayat yang 1-2 ini mengingatkan juga kepada kita bahwa kebenaran Tuhan adalah kekal. Ada banyak orang di dunia yang mengira mereka mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Akan tetapi kebenaran sejati tertanam dalam diri Tuhan sendiri. Faktanya, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian kita juga dapat melihat janji Allah. Walaupun banyak orang yang tidak percaya berbicara tentang betapa buruknya Dia karena murka dan penghakimannya atas Israel, tetapi mereka tidak melihat bahwa Tuhan setia akan janjinya dengan mengasihi kita dan selalu menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita di dalam penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Dari Mazmur 117 ayat 1-2 ini, pujilah Tuhan hai segala bangsa, dapat disimpulkan. 1. Yesus adalah fokus dari isi Alkitab yang menubuatkan wahyu Allah di dalam kebenaran firman Allah. Yang benar adalah bahwa Allah mengasihi dunia di dalam hatinya yang penuh kasih dan kemurahan hatinya yang besar. Kita diselamatkan melalui anaknya. Hal ini terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-3 dan berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kemudian kita juga melihat dari sisi yang lain, yaitu kebenaran yang kita miliki di dalam Tuhan melalui firman Allah, yaitu Alkitab, menjangkau dari satu ujung kekekalan ke ujung kekekalan lainnya, atau seperti yang sering ditulis oleh pemazmur, dari kekal sampai kekal. Kita tidak mengetahui seluruh kebenaran tentang segala hal karena pikiran manusia terbatas. Namun kita mengetahui bahwa Dia yang memilih kita untuk bersama-sama dengan Dia. Hal ini diresponi melalui iman kita kepada Allah di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4-5 yang berbunyi, sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan hatinya. Sekian renungan yang telah saya bawakan. Kiranya ini dapat mengingatkan kita kembali atas kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun hanya 2 bagian ayat untuk pujilah Tuhan hai segala bangsa, tapi bagaimana terus kita diingatkan untuk selalu bersyukur, untuk selalu taat, dan kita yakin Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala hal, terutama janji Allah kepada kehidupan untuk umat yang percaya kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.